Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kisah tokoh Alkitab. Saat ini kita akan belajar mengenai kisah 12 murid Tuhan Yesus yang diutus sebagai rasul bagian ketiga, serta kita juga akan membahas beberapa hal yang telah dikerjakan mereka yang terdapat dalam Alkitab dan bagaimana mereka menjadi martir. Apabila kemarin kita sudah membahas dari Simon Petrus sampai dengan Bartolomeus, saat ini kita akan membahas dari Thomas sampai dengan Yudas Iskariot. Yang ketujuh ada Thomas. Thomas merupakan murid Tuhan Yesus yang mendapat julukan Didimos atau Didimus oleh warga gereja mula-mula. Selama melayani bersama Tuhan Yesus, memang nama Thomas sangat jarang atau hanya beberapa kali saja disebutkan. Pada abad keempat Masehi, Thomas menjadi perintis pekabaran Injil di kerajaan Partia. Dia juga menjadi yang pertama membawakan Injil ke India, meliputi daerah Malabar dan Travancore, India Selatan. Hingga akhirnya lahirlah gereja Mar Thoma yang masih berkembang sampai saat ini. Lahirnya gereja Mar Thoma berhasil membawa perkembangan Injil ke Indonesia pada abad ke-5 di Barus, pantai barat Sumatera Selatan. Di Alkitab tidak disebutkan bagaimana meninggalnya Thomas ini ya saudara ya. Yang ke-8 ada Matius. Matius adalah murid Tuhan Yesus yang lahir di Kapernaum dengan nama Lewi. Ia juga merupakan orang Galilea dari orang tua bernama Alfeus dan Maria. Mereka adalah keluarga Yahudi yang sangat fanatik. Ternyata Matius sempat mengecewakan orang tuanya ketika bekerja sebagai pemungut cukai karena dianggap sebagai orang berdosa. Meskipun begitu, akhirnya Matius mengikut Yesus setelah bertemu dengannya ketika sedang bekerja memeriksa pajak. Sejak saat itulah Matius akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dan memilih mengikut Yesus hingga akhir hayatnya. Lalu Matius melakukan pelayanan dari pekabaran Injil di Ethiopia, Afrika. Matius mempunyai kemampuan menulis laporan secara detail dan sistematis, dan itu digunakannya dalam menulis ulang informasi tentang Yesus secara lengkap untuk ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dan Roh Kudus pun juga turut membersamai Matius sehingga dia mampu menuliskan ulang seluruh catatan peristiwa penting yang dialami Yesus, yang merupakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, karya tulis tersebut berupa Injil Matius yang sampai sekarang ini kita kenal termuat di dalam Alkitab. Dan meninggalnya Matius ini juga tidak disebutkan dalam Alkitab. Yang ke-9 ada Yakobus anak Alfeus. Yakobus dan Matius merupakan saudara kandung, anak dari Alfeus dan Maria. Dalam Injil Markus, Yakobus anak Alfeus disebut dengan Yakobus muda atau Yakobus kecil. Hal itu karena usia dan postur tubuhnya yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Yakobus anak Zebedeus. Sama seperti saudaranya, Yakobus juga bekerja sebagai pemungut cukai, sehingga akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus setelah ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akhirnya memilih Yakobus anak Alfeus ini sebagai muridnya karena berbagai alasan, seperti Yakobus ini merupakan pribadi yang sangat sederhana. Selain itu, dia tidak suka menonjolkan dirinya sendiri, dan dia tidak khawatir dengan hal apapun. Dia juga melayani Tuhan Yesus dengan penuh pengabdian. Kemanapun diutus, dia selalu melaksanakannya dengan baik. Dan dia mengutamakan pelayanan karya Tuhan selama hidupnya, serta dia mempertahankan iman tanpa mengharapkan penghormatan dari siapapun dan apapun. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Yakobus anak Alfeus ini menyebarkan Injil sampai ke Spanyol, Inggris, dan Irlandia, dan kembali ke Yerusalem hingga akhirnya ia mati terbunuh di Persia ketika sedang melakukan pelayanannya. Yang ke-10 ada Tadeus, atau dia mempunyai nama lain yaitu Yudas. Murid Yesus yang satu ini mempunyai 3 nama sekaligus, yaitu Tadeus, Lebabeus, dan Yudas. Tadeus mempunyai ayah dengan nama Yakobus. Dia berbeda dengan Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus anak Alfeus ya. Di dalam Alkitab tidak terdapat banyak penjelasan informasi tentang Tadeus ini. Meskipun demikian bukan berarti murid Yesus ini tidak beriman atau tidak melakukan pekerjaan apapun. Tadeus menyerahkan seluruh hidupnya untuk tekun mengabdi dalam nama Tuhan setelah masa Pentakosta. Setelah masa Pentakosta, Tadeus melakukan pekabaran Injil di Syria, tepatnya di Edesa, di daerah Edesa di Syria. Setelah jatuhnya Yerusalem, Edesa menjadi pusat kekristenan dan perkembangan gereja mula-mula. Tadeus
bersama dengan beberapa murid lainnya ditangkap di Skavskar, Suriah untuk dihukum mati bersama dengan Simon. Yang ke-11 ada Simon orang Zelot. Murid Tuhan Yesus ini disebut Simon orang Zelot agar tidak tertukar dengan Simon Petrus. Simon orang Zelot ternyata juga murid dari Yudas yang ditempat dan dididik dari Gamala di Galilea. Ketika melayani bersama Tuhan Yesus, Simon orang Zelot ini meninggalkan organisasi serta kedudukan di dalam politiknya. Setelah masa Pentakosta, Simon memberitakan Injil dari Mesir, Afrika, Inggris, dan kembali ke Mesir kembali. Setelah itu, Simon orang Zelot bergabung dengan Tadeus untuk melayani di Suriah dan Persia. Di akhir hidupnya bersama Tadeus, mereka disiksa, dirajam batu, digergaji, dan dibunuh dengan pedang di Persia. Dan yang terakhir ada Yudas Iskariot. Yudas merupakan murid Yesus yang merupakan anak dari Simon Iskariot. Oleh karena itu, dia akrab dipanggil dengan sapaan Yudas Iskariot. Selama menjadi murid Tuhan Yesus dan melayani bersamanya, Yudas bertugas menjadi pemegang kas keuangan. Ia disebut pengkhianat karena tidak sabar ketika Tuhan Yesus menetapkan berdirinya kerajaan Mesias. Oleh karena itu, dalam daftar murid-murid Yesus, Yudas Iskariot selalu dicantumkan paling akhir karena dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan meninggalnya Yudas Iskariot ini tentu saudara terkasih semua sudah banyak yang mengetahuinya ya. Apabila dia karena menyesal telah menyerahkan Tuhan Yesus, akhirnya dia bunuh diri di tanah darah atau Hakal Dama. Demikian saudara yang terkasih, ke-12 murid Tuhan Yesus dari pelayanan mereka setelah Tuhan Yesus naik ke surga sampai dengan mereka martir atau mereka mati dengan cara ada yang dibunuh, ada yang bunuh diri ya. Dan selamat bertemu kembali di dalam kisah tokoh Alkitab yang berikutnya. Kiranya senantiasa kita menguatkan hati kita, senantiasa kita mengetahui cerita-cerita yang selalu ada di dalam Alkitab yang kita baca sehari-hari untuk menjadi pengetahuan kita nantinya, menjadi pengetahuan kita untuk kita sebarkan kembali kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan ataupun kepada saudara-saudara kita ataupun kepada anak cucu kita nantinya. Ya, terima kasih saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.